Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten saya kali ini, saya akan memperkenalkan keanekaragaman sosial budaya suku Buton. Dalam Kayanya Negeriku, mengenal Buton lebih dalam, bangga menjadi orang Buton, bangga menjadi Indonesia bersama Yulita. Kabupaten Buton secara geografis. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar Pulau Induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di luar Sulawesi Tenggara, seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Seperti suku-suku yang ada di Sulawesi kebanyakan, suku Buton merupakan suku pelaut. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke pelosok Nusantara dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung 5 orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Wow, keren. Jika melihat dari sejarah suku Buton dan asal-usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan si Panjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah Wolio dengan nama kesatuannya Miapatamianan, yang artinya 4 orang. Lebih jelasnya dimaksudkan dengan 4 pemuka, yaitu si Panjonga, si Malui, si Jawangkati, dan si Uamanajo. Dan dengan berpegang pada buku silsilah dari raja-raja di Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah semenanjung Johor, Malaysia. Pulau Lia Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke-13 atau setidaknya pada awal abad ke-14. Nama panggilan pada masyarakat Buton. Nama panggilan berawalan la dan wa pada masyarakat Buton tak sekedar membedakan jenis kelamin la yang berarti laki-laki dan wa yang berarti perempuan, namun maknanya jauh lebih dalam. Menurut orang tua terdahulu, panggilan la dan wa memiliki filosofi yang digali dari ajaran tasawuf, titik tertinggi yang mesti digapai oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan titik kesempurnaan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipandang sebagai sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Al-Quran dan Al-Hadis. Kata la diambil dari kata kalimat tauhid, la ilaha illallah, sedangkan kata wa dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pandangan ini bersumber dari ajaran tasawuf yang diajarkan di Kesultanan Buton. Hasil kekayaan alam Pulau Buton. Sudah tidak dapat diragukan lagi, potensi tambang aspal adalah potensi yang paling terkenal di Pulau Buton. Saat ini di dunia hanya ada 2 tempat penghasil aspal alam, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Buton, dan di Trinidad, Karibia. Selanjutnya adalah potensi lautnya. Siapa yang tidak mengenal dengan Pulau Wakatobi? Pulau Wakatobi disebut juga dengan ekosistem keindahan 4 pulau di jantung segitiga emas karang dunia.
Wakatobi sebuah tempat dengan keunikan dan keindahan alam yang menarik dilihat dari segala sisi. Wakatobi adalah akronim nama dari 4 pulau di Tenggara Sulawesi, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Caribbean Van Celebes adalah nama julukan yang disematkan ke kepulauan timur Indonesia tersebut. Dan potensi perkebunan yang paling diandalkan adalah jambu monyet atau penghasil dari jambu mente serta kopi. Dan hasil perkebunan yang lain sama saja dengan daerah-daerah yang lain seperti sayur-sayuran, palawija, buah-buahan, dan lain-lain. Tempat bersejarah dan objek wisata. Yang pertama adalah Istana Sultan Buton Malige. Istana Buton ialah istana yang dijadikan oleh para raja dan ratu dari Kesultanan Buton sebagai tempat tinggal. Dikenal pula dengan istilah Malige atau bermakna mahligai. Berarti kediaman para raja. Dahulu, Istana Buton merupakan tempat tinggal keluarga sultan dan pusat pemerintahan. Meskipun didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat ataupun paku, dapat berdiri dengan kokoh dan megah dan menjadi landasan dasarnya. Bangunan ini berasal dari kayu. Yang kedua adalah Benteng Keraton Buton, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton, memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau gunung. Benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2.740 meter persegi, Benteng Keraton Buton mendapat penghargaan pada Museum Rekor Indonesia pada tahun 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang yang disebut lawa dan 16 emplasemen meriam yang mereka sebut baluara. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Dari tempat benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, kita dapat menikmati pemandangan kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di Selat Buton dengan jelas dengan ketinggian. Masjid Agung Keraton Buton merupakan masjid sederhana yang dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Sakiuddin Durul Alam, Kesultanan Buton. Keberadaan masjid ini menjadi bukti atau lambang kejayaan Islam pada masanya. Konon, masjid ini dibangun di atas pusena tanah atau pusatnya bumi. Jika di Jawa punya batik dan di Sumatera ada songket, maka di Buton juga memiliki sarung tenun khas Buton. Sarung Buton merupakan sarung tenun manual tradisional dengan asli ditenun menggunakan tangan.
Oke, sekarang kita menuju ke makanan khas tradisional Buton. Di sebelah kiri ada yang namanya kasoami atau biasa disebut dengan soami. Teman dari soami ini adalah ikan laut yang segar. Kenapa? Karena Pulau Buton terkenal dengan hasil kekayaan laut yang sangat melimpah. Maka masyarakat Buton sudah terbiasa dengan makanan ikan laut yang sangat segar-segar. Kalau kata orang Buton, belum bisa makan kalau tidak ada ikan laut. Itu benar ya, karena sejak nenek moyang kita sudah terbiasa dengan menggunakan ikan laut. Itu sebabnya mungkin masyarakat Buton terkenal pintar-pintar dan cerdas-cerdas ya. Kenapa? Karena suka makan ikan. Hehe, bercanda. Selanjutnya itu ada ikan laut yang dimasak kuning atau orang Buton biasa menyebutnya adalah ikan parende. Dan di situ ada hijau-hijau, itu adalah sayur. Sayur dengan bahan dasar sayuran hijau dan dicampur dengan kelapa muda yang biasa disebut oleh masyarakat Buton, nama masakannya adalah heloa wangkara. Selanjutnya di situ ada jajanan khas Buton. Kalau kita lihat bentuknya seperti roti jala, tapi ini crunchy ya. Kalau dimakan dia lebih crunchy, digoreng dengan menggunakan tepung beras kalau saya tidak salah. Itu namanya kue karasi. Dan yang putih itu namanya adalah kue baruasa. Yang bulat-bulat putih namanya kue baruasa dengan bahan dasar tepung beras dan kelapa parut yang disangrai. Selanjutnya itu adalah bubur. Orang Buton biasa menyebutnya dengan bubur saurondo. Berasal dari jagung dan kacang merah. Dan dimasak seperti masak bubur dengan menggunakan santan. Sedap ya. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Terus sematkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak ada di muka bumi ini, kita memang sudah berbeda. Tapi kita sama-sama bodoh jika bertengkar karena perbedaan. Sudah seharusnya jika perbedaan tidak digunakan untuk memecah belah atau merendahkan orang lain. Perbedaan ada untuk membuat hidup lebih berwarna dan indah. Karena sejatinya hanya orang bodoh dan diliputi minimnya kecerdasan yang dapat melakukan tindakan rasisme dalam ucapan maupun tindakannya.